Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rudvidia Siregar dengan NIM 1122050 Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tantangan praktikum modul yang keempat, yang dimana kita disuruh melengkapi laporan data karyawan dari file JSON seperti berikut. Nah, di sini kita ada download hasil akhirnya, dan itu hanya diperbolehkan mengubah file style.css dan script.js. Nah, indeksnya ini udah dikasih di bagian modul, jadi tidak ada perubahan di bagian modul di download hasil akhir ini di bagian finalnya. Nah, kemudian untuk tampilannya itu seperti ini. Dia ada nomor, nama, departemen, jabatan, gaji bulanan, usia lama bekerja tahun. Kemudian itu ada ringkasan departemen karyawan, terus ada chartnya juga. Kemudian ada tabelnya, tabel yang dikelompokkan berdasarkan departemen. Kemudian ada chartnya lagi, dan itu aja. Kemudian di sini kan kita tadi cuma dibolehkan mengganti script.js dan style.css. Untuk style.css tidak ada perubahan. Untuk script.js ini yang paling banyak. Nah, mungkin diulang dari awal aja. Di sini ada function format rupiah. Nah, ini fungsinya untuk mengubah rupiah menjadi sebuah angka. Jadi di sini kita ada string rp, kemudian dari angka atau string, dari angka itu kita ubah ke string, kemudian kita replace sesuai dengan penulisan rupiah. Kemudian di sini ada get random color. Ini fungsi get random color, jadi setiap kita nge-refresh website kita, dia bakalan berganti warnanya. Nah, ini pemilihan RGB-nya, dan ini untuk yang pemilihan warna pastel. Kemudian ada function tampil chart JS, yang dimana kita butuhkan labels, dataset, background colors, ID element, type chart bar, kemudian label data total. Ini maksudnya type chart bar itu, type chartnya itu defaultnya bar, kemudian label datanya defaultnya itu total. Kemudian di sini ada ctx dokumen get element by ID, ini maksudnya tempat kita meletakkan chart kita nanti. Kemudian di sini ada mendeklarasikan type kita, dimana ini namanya type chart, kemudian ada data, kemudian di sini ya ini kurang lebih tentang style chart kita. Di sini ada tentang label data, kemudian ada datasetnya, terus ada background color kita, kemudian ada border color, border width atau ketebalan bordernya. Kemudian di sini ada data labels untuk anchor, itu type chartnya pi. Kemudian itu center dan align. Like-nya itu di end, kemudian align type chart pi end, dan like-nya juga di start. Kemudian color-nya black, font-nya white itu untuk yang bold. Kemudian untuk option ini kustomisasi tampilan chart. Di sini ada untuk label data. Ini maksudnya kita menggunakan label data atau enggak. Label data ini maksud itu yang seperti ini. Kemudian shape itu format value-nya di sini ada type chart. Kalau misalnya enggak pi, dia nge-return value. Tapi kalau misalnya dia pi, dia dan nilainya itu lebih besar dari sama dengan 5, dia akan nge-return value dan ada persen. Nah, ini dia. Kemudian di sini untuk menampilkan label data. Nah, ini untuk tabel 1. Di sini kita ngambil data dari karyawan dan season. Itu ada di sini. Data karyawan dan season. Kemudian kita ubah dia menjadi responnya itu kita ubah jadi teks. Kemudian ini untuk menangani respon dalam format teks. Ini respon data. Kemudian di sini kita ada deklarasikan rebody. Ini untuk tempat peletakan chartnya nanti kita taruh di data karyawan. Data karyawan itu ada di di sini, tbody ID data karyawan. Nanti di sini kita letakkan tabel kita, tabel yang ini maksudnya ya. Kemudian ini kemudian kita ubah JSON ini ke dalam format JavaScript, jadi bisa dibaca melalui JavaScript. Kemudian kita deklarasikan array kosong untuk sebagai tempat penyimpanan data departemen.
Nah, kemudian kita lakukan iterasi. Iterasi dari setiap data di file JSON kita masukkan ke dalam item. Jadi kalau misalnya data departemen kita find index berdasarkan data departemen. Jadi kalau misalnya objek nama itu sama dengan item departemen dan index departemennya itu lebih besar sama dengan 0, maka data departemen itu array-nya itu kita tambah 1. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, ini istilahnya gini ya, kita membuat array yang menyimpan total untuk setiap departemen. Jadi misalnya kalau misalnya udah ada kian departemen A, misalnya ini accounting manager, udah ada kita accounting manager, kemudian mau masuk akuntan. Nah itu kan departemennya sama, jadi kita nggak usah bikin departemen finance lagi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba masuk HR analis, maka kita buat elemen yang baru, jadi itu namanya HR. Kemudian ini dia data departemen post new departemen. Jadi kita data departemen yang tadi kita masukkan, maaf, new departemen yang kita dapat tadi kita masukkan ke array data departemen. Jadi kita masukkan, misalnya tadi ada finance, HR belum. Nah, karena HR belum ada, maka kita masukkan ke data departemen. Nah, ini menampilkan data pada table. Di sini kita membuat elemen tr, table row, kemudian di sini kita buat elemen tabel data, di mana tabel kolom number itu kan kita deklarasikan sebagai tabel kolom number. Tabel kolom number ini teks kontennya itu item nomor karyawan. Dari mana kita tahu nomor karyawan? Itu dari sini. Di karyawan seasonnya itu nomor karyawan. Nah, yang ini. Jadi untuk setiap yang bagian ini dia bakalan diisi dengan nomor karyawan. Kemudian tabel row akan calet itu terhadap tabel kolom number. Ini sama juga, ini tabel kolom nama, buat tabel data, kemudian ini sesuai item nama, kemudian ini untuk departemennya, ini untuk jabatannya, ini untuk gajinya, tapi kita format ke dalam rupiah. Ini dia. Kemudian ini usianya, dan ini lama kerja dalam tahun. Ini ada semuanya, nomor karyawan, nama, departemen, jabatan, gaji, usia, lama kerja dalam tahun. Nah ini kita bisa lihat gajinya itu sebuah integer biasa dan bukan merupakan format rupiah. Jadi itulah tadi gunanya fungsi format rupiah. Kemudian mengurutkan berdasarkan nama. Nah di sini kan kita urutkan berdasarkan namanya. Nah, dimana kita sort, kalau misalnya ada nama itu lebih kecil dari B dan nama, kita return min 1. Kemudian ada namanya itu lebih besar dari B dan nama, kita return 1. Kemudian setelah itu kita return 0. Kemudian ini untuk hitung persentase. Persentase itu bakalan kita pakai di bagian ini, bagian chart. Dimana kita hitung dulu. Kita hitung semua data JSON. Kita hitung panjangnya berapa, baru kita masukkan ke total data. Kemudian data departemen, ini untuk menghitung persentasenya. Jadi item total dibagi total data yang tadi ini dikali 100, baru kita buat dalam bentuk desimal, di mana dia 2 angka di belakang koma. Kemudian di sini untuk background colorsnya kita buat random colors. Yang ini kita panggil fungsi get random colors. Kemudian untuk labelsnya ini kita pakai tadi data departemen.map. Kemudian data totalnya juga dapat kita pakai fungsi map, itu yang ini. Kemudian ini kita panggil fungsi yang tampilkan chart JS, di mana labels, data total, background colors. Ini chart 1 bar jumlah karyawan. Tadi kan ada itu inputannya. Nah, yang ini maksudnya. Kemudian
let data persen, data departemen, map item persentase. Kemudian ini yang kalau ingin tampilkan ChartJS itu sebagai bar, ini dia barnya. Kalau yang ini itu sebagai pie atau diagram lingkaran. Ini untuk error handling. Nah, kemudian kita lanjut ke tabel 2. Ini kurang lebih sama seperti tabel yang pertama. Itu yang ini. Kita ambil data dari JSON. Kemudian kita buat responnya jadi dalam bentuk teks. Dan ini untuk mengeksekusi responnya. Nah, ini meletakkan di mana? Meletakkan tabelnya nanti itu di data tabel 1. Data tabel 1 ada di bagian ini. Dia ada departemen, jabatan, sama total karyawan. Kemudian JSON datanya itu kita ubah JSON kita ke dalam JS, kemudian kita deklarasikan lagi array kosong, kemudian kita kelompokkan data berdasarkan departemen jabatan. Nah, jadi kita cari setiap indeks departemen, kita cari find index. Kalau misalnya objek namanya itu sama dengan item departemen dan objek jabatan itu sama dengan item jabatan, maka ini kita masukkan ke indeks departemen. Kemudian kalau misalnya indeks departemen itu lebih besar sama dengan 0, data departemennya kita tambah 1. Tapi kalau misalnya dia belum ada departemen tersebut, maka kita buat departemen baru dengan nama itu kita masukkan item departemen, jabatannya itu item jabatan, kemudian totalnya kita tambah 1. Nah, kemudian new departemennya itu kita hapus ke dalam array data departemen. Kemudian ini mengurutkan data berdasarkan nama departemen dan jabatan. Nah, di sini looping dalam looping. Ini bukan looping dalam looping. Di sini kita urutkan dulu departemennya, baru kalau misalnya departemennya ada berurut, kita urutkan berdasarkan jabatan. Jadi kan bisa kita lihat, ini kan departemen finance semua nih. Nah, kalau misalnya seandainya kita nggak pakai ini, dia nggak bakalan terurut. Misalnya accounting manager ini kan akuntan A semua, baru B. Nggak bakalan terurut kalau misalnya kita hapus. Nah, dia akuntan, kasir, auditor, dia nggak ada urutannya. Makanya kita urutkan. Kita pakai kode program ini. Kemudian ini last departemen kita deklarasikan 0, row span-nya kita deklarasikan 0, current color index 0, kemudian departemen colors ini itu untuk yang ini, background color yang di bagian departemen, kemudian total karyawan kita deklarasikan dulu 0, kemudian total keseluruhan itu 0. Nah, kita disuruh menampilkan data pada tabel. Ini kurang lebih sama seperti tadi, kita create dulu tabel row, kemudian di sini kita melakukan row span. Jadi kalau misalnya dia bukan merupakan departemen yang sama, maka kita bikin total departemen sama dengan data departemen filter. Nama itu kita lihat apakah sesuai dengan item nama, kemudian reduce acre dan core total 0. Kemudian kalau last departemen itu tidak sama dengan 0, kita tambahkan baris baru untuk total bekerja sebelum departemen berganti. Itu maksudnya yang bagian ini, total karyawan. Nah, kemudian ini kita create tabel row, kemudian kolom pertama dengan cospan 2, itu bagian yang ini, total karyawan. Kita create tabel data, kemudian text select-nya itu left, kemudian background color-nya itu ini, dia agak berbeda sedikit, bukan putih, kemudian konteksnya itu total karyawan dan pencal kepada total label sel. Kemudian kolom keduanya juga kurang lebih sama, kita buat tabel data, kemudian background color-nya itu pakai warna ini, kemudian value cell-nya teks kontennya itu total karyawan. Yang bagian ini kita isi dengan nilai total karyawan, kemudian kita panggil fungsi add child. Kemudian ini reset total karyawan untuk departemen berikutnya. Jadi ketika udah sip total karyawan ini, kita reset lagi untuk menghitung total karyawan pada departemen selanjutnya. Di sini kita buat lagi tabel data, kemudian teks kontennya itu kita isi dengan item nama ini,
Kemudian kolom departemen set atribut, kita tambahkan atribut rospan, di mana rospan tambah 1. Kemudian stylenya itu center, text align-nya vertical, align-nya di middle, biar pas di tengah-tengah ini kalau secara vertikal. Kemudian background color-nya itu yang current color index. Kemudian tab row-nya pencel ke table kolom departemen. Kemudian last departemen item nama, current color index. Current color index plus 1 bagi 2. Maksudnya tadi kan current color index kita ada 2. Nah, jadi dia kalau misalnya ganjil, dia bakalan pakai yang pertama. Kalau misalnya genap, dia bakalan pakai yang kedua. Kemudian ini kolom jabatan, itu yang ini. Kita bikin elemen table data, kemudian text content-nya itu item.jabatan. Dari sini bisa kita lihat item.jabatan. Kemudian total row, child, total kolom jabatan. Ini juga sama, tapi kita pakai item.total. Nah, kemudian total karyawan itu kita jumlahkan semua dari item.total. Nah, total keseluruhan juga. Oke, kemudian kita tambahkan baris baru total pekerja, ini kurang lebih sama. Kita tambahkan table row di sini. Kemudian create element table data. Kemudian ini text align-nya itu left semua. Total background color-nya itu yang ini. Kemudian total karyawan, konteksnya total besar. Ya, kurang lebih sama seperti yang di atas. Nah, ini dia yang paling akhir. Nah, ini kita buat table row, kemudian kita buat table data. Nah, kemudian kita lakukan call span 2 berarti 2 kolom kita jadikan 1. Kemudian text align yang left, kemudian itu konteksnya total seluruh karyawan. Kemudian untuk kolom kedua kita isi dengan nilai total keseluruhan, total yang tadi telah kita jumlahkan. Ini total keseluruhan sama dengan item total. Kemudian ini error handling. Kemudian lanjut ini untuk menampilkan chat untuk usia, lama bekerja, dan gaji. Nah, untuk yang bagian ini ringkasan usia karyawan, ringkasan lama bekerja karyawan, ringkasan gaji karyawan. Nah, di sini kita pakai data dari JSON lagi. Kita ubah ke teks, kemudian menangani data dalam teksnya itu. Kemudian kita ubah JSON kita ke dalam Node.js, kemudian data usia ini kita deklarasikan sebagai array kosong, di mana kita lakukan iterasi, kita temukan sesuai dengan objek usia. Jadi kalau misalnya objek usia sama dengan item.usia, maka kita bikin ke dalam index.usia. Kemudian kalau indeks usia itu lebih besar sama dengan 0, maka kita tambah 1 array-nya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, misalnya nih yang ada itu umur 23, 25 belum ada. Nah, karena kita jumpa 25, berarti kita tambahkan dia ke dalam data usia, dalam array data usia. Nah, kemudian kita urutkan kalau misalnya ada usia itu kurang sama dengan beda usia. Kemudian ini melumpuhkan data berdasarkan lama bekerja, kurang lebih sama. Kalau misalnya dia udah ada kian, kita misalnya udah ada kian lama bekerja, misalnya nih lama bekerja itu misalnya ada ini nih 12, ada yang udah 12 tahun bekerja. Tapi yang untuk deklarasi untuk 5 tahun itu belum ada. Jadi kita buat kita push datanya ke data lama bekerja. Nah, kemudian kita urutkan. Kemudian kalau mengelompokkan data berdasarkan gaji kurang lebih juga sama. Kalau misalnya gaji dengan 2 juta udah ada, maka kita tambahkan aja jumlah array-nya. Nah, tapi kalau misalnya belum ada, kita buat dia ke dalam data.gaji. Jadi kita buat bukan array baru, tapi kita buat elemen baru dalam array itu. Kemudian kita urutkan. Nah, kalau misalnya ini menampilkan bar dan pie chart, kita panggil fungsi tampilkan chart.js, tampilkan chart.js. Nah,
Di sini kita pakai label usia itu pakai item data usia, data total usia juga pakai item data total itu nanti kita pakai untuk menampilkan chart GS-nya. Nah di sini ini untuk chartnya, kemudian ini untuk pie-nya. Maaf, ini untuk bar-nya, ini untuk pie-nya. Jadi ini yang bar, ini yang pie. Kemudian kurang lebih juga sama, ini kita juga ada panggil fungsi get random color. Kemudian di sini kita bikin map-nya tentang yang item lama bekerja dalam tahun. Kita urutkan, kemudian total lama bekerjanya juga, kemudian maaf, map ini untuk label, maksudnya labelnya, kemudian background color-nya itu ini udah manggil fungsi tampilkan chart.js, ini untuk bar, dan ini untuk yang pie. Nah ini untuk persentasenya, jadi item total kita bagi dengan panjang atau banyaknya data pada JSON kita dikali 100, baru kita bikin ke dalam bentuk desimal 2 angka di belakang koma. Kurang lebih juga sama. Di sini kita pakai background colorsnya itu pakai get random color, function get random color. Kemudian data total gajinya itu kita bikin dalam bentuk label. Kemudian ini juga data label gaji kita bikin dalam bentuk label format rupiah, item gaji yang ini. Kemudian ini untuk label juga untuk item total. Kemudian ini kita panggil function tab JS, ini pakai gambar. Kemudian ini persen gaji itu untuk digunakan pada di sini, pada pie kita. Kemudian di sini kan ada data persen gaji. Kemudian di sini kita bikin panggil tampilkan JS dan dia dalam bentuk pie. Kemudian ini error handlingnya. Jadi kalau misalnya ada error, kita akan ngeprint pesan error. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun pengetikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.